Para pemirsa yang budiman, ngobrol bareng bersama nelayan di warung kopi perdesaan sangat mengasihkan. Sambil menikmati segelas kopi tubruk, ternyata banyak cerita pahit getir para nelayan yang menjadi inspirasi. Selain mereka mengisahkan hal ihwal lika-liku penangkapan ikan di Selat Melaka, para nelayan juga kerap menceritakan tentang mitos hantu laut yang mereka temui saat mereka berlayar pada malam hari. Kali ini Ilyas Bagok Channel ingin mengisahkan tentang mitos hantu laut Biduk Melayu. Mitos ini telah lama berkembang di tengah-tengah masyarakat nelayan Aceh. Dalam bahasa Aceh, tersebut nama Biduk Melayu, atau dalam bahasa Indonesia disebut biduk berlayar. Hantu laut yang satu ini dahulunya kerap menghadang perahu layar penyeberangan barang dari Aceh ke Pulau Pinang, Malaysia. Biduk Melayu adalah penampakan hantu sebuah perahu atau biduk bertiang layar dengan satu atau dua awak di dalamnya. Seperti diceritakan seorang mantan panglima laut, ID, Bapak Razali M. Ali, penampakan hantu biduk Melayu sering terjadi di ujung Perlak, Aceh Timur, dan ujung Jambu Air, Aceh Utara. Saya mantan Panglima Laut Kuala ini, nama saya Razali M. Ali. Tentang mitos biduk Melayu, biduk itu adalah sebuah sampan kecil yang berlayar di laut Perlak dan Jambu Air. Itu pada zaman dulu, itu ayah kami menyatakan, dulu orang-orang kami sering bawa barang ke Penang. Jadi langka itu terjadi, tetapi pernah terjadi. Konon ceritanya, dahulu baru-baru negara tercinta Indonesia merdeka, banyak pelaut dari Aceh Timur dan Aceh Utara yang membawa barang hasil komoditi seperti kopra, getah, dan rempah ke Pulau Pinang, Malaysia dengan menggunakan perahu layar. Tetapi di saat yang terganggu oleh biduk tersebut, itu ada orang yang bawa barang dari Aceh ke Penang, itu barang-barang yang tidak halal. Arti kata ilegal atau punya barang-barang orang-orang lain lah, contohnya ada orang pria itu sering terdapat itu kalau di arah Polisi Barat menuju ke arah Penang itu kan lewat Jambu Air. Itu muncul tiba-tiba dengan spontan muncul biduk berlayar itu. Kadang-kadang ada yang terbawa dengan arus dia, kita ikuti dia, bahwa kita kesasar. Ada juga lewat dia itu tiba-tiba ada ombak besar, kita diempas ke pinggir lagi, malah ada yang tenggelam. Tetapi pada saat itu ada juga yang korban jiwa yang merupakan keluarga kami. Juga yang lazimnya sedang di Perlak, di ujung Perlak. Di ujung Perlak itu sering kali dulunya. Jadi nampak dia layarnya putih dia. Ada awaknya di dalam. Nampak orangnya. Ya, bukan sampan aja. Ada orang, 2 orang. Ada yang 3 orang. Nampak seperti biasa, sampan biasa. Tapi nampak begitu hilang gitu. Hilang tiba-tiba pokoknya. Ada yang mengikuti terus udah hilang. Hilang itu kita udah kesasar, udah ke pinggir. Kita kandas. Dihantam ombak itulah. Nah, yang waktu itu begitulah di mata kita seperti itu. Mengerikan, karena setelah beberapa saat penampakan biduk Melayu, ombak besar dan badai juga datang, sehingga perahu layar yang mengangkut barang dagangan tersebut terpaksa putar arah kembali, karena tidak dapat melewati ganasnya badai dan ombak besar yang seketika terjadi saat itu. Setelah nampak itu jadi ombak besar atau badai gitu. Itu lama itu prosesnya. Dia akan menghadang kita di depan.
kita kan arah dari sini kan menuju ke arah Laut Timur. Ah. Dia ada di depan kita. Kalau memang kita nggak mengikuti arahnya, tidak mengikuti dia tidak terbawa dengan pancingan dia, itu akan terjadi angin, ada ombak besar gitu, kabut, tiba-tiba ada hujan. Hal senada juga diceritakan oleh Bapak Ismail atau yang akrab disapa Pawang Balok. Beliau adalah seorang pawang atau nahkoda kapal nelayan yang sampai hari ini masih aktif sebagai nelayan kecil di Kuala Bagok, Aceh Timur. Beliau juga mengatakan bahwa penampakan mitos hantu biduk Melayu dahulu kerap terjadi di ujung Perlak atau ujung Jambuai, Aceh Utara. Hal itu sama seperti diceritakan Bapak Ar-Razali M. Ali. Bidung bak ujung mesti lagi mesti nak ada ujung Perlak. Kepegang menya urang ya semua ke awai menya ke cuma barang mesti barang-barang hari keme. Tu ada yang nak. Bantu halewak. Halewak ujung Perlak kena. Itu Datuk atau dibuka. Ah, Dan ke ujung Perlak kena halewak. nyai linting di biduk Melayu. Kalau pintu GPS tu punya peti dia pakai. Tapi ipegah ada biduk Melayu kan. Dia si. Jadi wajah dia wajah anak-anak. Pemirsa, kisah mitos biduk Melayu hanyalah sebuah cerita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat nelayan Aceh. Untuk itu pemirsa tidak perlu memperdebatkan tentang kisah mitos ini. Ikuti terus dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda mendapatkan kisah-kisah mitos selanjutnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Aceh.